Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupen Jilid 3C tema 5 yang berjudul Cuaca. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka adik-adik bukunya halaman 53. Di halaman 53 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Temukan pokok-pokok informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Setelah itu, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang diperoleh. Informasi pada paragraf 1 dan ke-4 sudah saya tuliskan di sini, adik-adik. Sudah saya ketikkan di sini. Informasi pada paragraf pertama adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada paragraf kedua, informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Pada paragraf ketiga, informasinya adalah perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Pada paragraf keempat adalah informasi perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Kemudian kita lanjut ke halaman bawahnya sebelumnya ya. Peta pikiran ini gampang, silakan dibuat berdasarkan informasi-informasi yang sudah terdapat di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Paragraf 1 silakan taruh di sini adik-adik. Ditulis ulang tadi informasinya, letakkan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kita lanjutkan ke halaman 55. Di sana ada ayo berlatih matematika. Sekarang tambah-tambahan pecahan ya adik-adik ya. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. 3 penyebutnya ini tidak boleh berubah adik-adik. Penyebutnya tetap sama. Yang berubah adalah pembilangnya. Ini angka 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Berarti jawabnya 2/3. Nomor B, 2/5 ditambah 1/5. Atasnya dulu kita tambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sementara penyebutnya 5 ini tidak berubah. Jadi jawabannya adalah 3/5. Nomor 2A, tentukan hasil penjumlahan berikut sesuai gambar asiran yang diberikan. 2/6 ditambah 3/6. Atasnya 2, ini atasnya 3. Silakan ditambahkan. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5/6. 6-nya tidak berubah, 6-nya tidak boleh ditambah ya adik-adik ya. 6-nya tetap. Berarti jawabnya 5/6. Yang B, 3/8 ditambah 3/8. Atasnya ini adalah angka 3. Di sini juga angka 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jawabnya adalah 6/8. Kita lanjut ke halaman 58. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, tuliskan semboyan Indonesia yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Jawabnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saya ulangi, Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2, Pancasila keberapakah yang mencerminkan nilai bersatu dalam keberagaman? Jawabnya adalah sila ketiga. Nomor 3, tuliskan perwujudan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tidak memilih teman. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda suku. Yang ketiga, mau mempelajari tarian daerah. Nomor 4, lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Ini jawabannya berbeda-beda ya adik-adik ya. Kalau saya boleh kasih contoh, yang A, dari daerah mana asal temanmu? Bisa dijawab Sumatera Barat. Kemudian, hasil alam apa yang terkenal di daerah asal temanmu? Jawabnya batu bara. Hasil kerajinan apa yang terkenal di daerah asal temanmu? Kain sulam. D, bagaimana pendapat temanmu mengenai kekayaan daerah asalnya? Jawabnya, Sumatera Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kita harus bangga dan tetap menjaga kelestariannya. Lalu kita lanjutkan ke halaman 59. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan baca dulu sebuah teks berjudul kegiatan keluarga pada hari Minggu. Setelah itu perintahnya adalah
Tutuplah bukumu, dengarkan teks yang dibacakan oleh gurumu, catatlah setiap informasi yang kamu peroleh dari teks yang dibacakan oleh gurumu. Oke, yang pertama adalah hari cerah. Seluruh anggota keluarga Lani dapat melakukan kegiatan di luar dengan leluasa. Kemudian setelah berolahraga, mereka berencana melakukan kegiatan masing-masing. Ayah dan Lani akan berkebun dan merapikan halaman rumah. Ibu akan pergi ke pasar dan adik ikut ibu ke pasar. Itulah informasi penting yang terdapat dalam bacaan kegiatan keluarga pada hari Minggu. Lalu kita lanjutkan ke halaman 60, ada ayo berlatih matematika. 1/6 ditambah 4/6 hasilnya adalah 5/6. Ini berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5/6. Silakan adik-adik ikutin seperti di kertas ini. Yang B, 1/8 ditambah 5/8. 1/8 dari mana? Ini angka yang warna yang gelap 1 kotak berarti 1/8. Sedangkan warna yang terang adalah 5 berarti 5/8. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Berarti jawabnya adalah 6/8. Nomor 2, hitunglah hasil penjumlahan berikut. 3/7 ditambah 2/7. Atasnya kita tambahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5/7. B, 4/9 ditambah 3/9. Atasnya kita tambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7/9. C, 6/13 ditambah 4/13 sama dengan, atasnya kita tambahkan 6 tambah 4 sama dengan 10/13. D, 7/15 ditambah 6/15. Atasnya kita tambahkan 7 ditambah 6 sama dengan 13/15. E, 5/20 tambah 12/20. Kita tambahkan dengan 12 sama dengan 17/20. F, 12/24 ditambah 10/24. Atasnya kita tambahkan 12 tambah 10 sama dengan 22/24. Lalu kita ke halaman 61, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Setelah itu temukan informasi pokok yang ada pada setiap paragraf. Jawabannya sudah saya tulis di sini adik-adik. Untuk paragraf 1, informasi pentingnya adalah cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Paragraf kedua, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi di udara. Paragraf ketiga, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi di darat. Paragraf keempat, perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi di laut. Lalu kita lanjutkan ke halaman 63, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan dibaca dulu adik-adik, pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Setelah itu pertanyaannya ada di baliknya. Yang pertama adalah, carilah makna yang sudah kamu beri garis bawah, gunakan kamus besar bahasa Indonesia. Kita cari artinya ya. Yang pertama adalah cerah, suhu, dehidrasi, hujan. Ini adik-adik. Yang pertama kita garis kata cerah di sana karena ada kata cerah, kita artikan cerah itu artinya adalah terang. Kemudian suhu itu artinya ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Itu yang terdapat dalam KBBI. Kemudian nomor 3 ada kata sulit, dehidrasi, artinya kehilangan cairan tubuh. Kemudian kata sulit yang lain adalah hujan, artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara. Nomor 5, metabolisme, artinya pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia. Silahkan di stop dulu videonya dan disalin jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke nomor 3. Apa yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca cerah? Jawabnya adalah kebutuhan air di dalam tubuh. Saya ulangin, kebutuhan air di dalam tubuh. Nomor 4. Apa yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca hujan? Jawabnya adalah daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Saya ulangi, daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nomor 5, mengapa kita harus minum air putih yang cukup saat cuaca cerah maupun hujan? Jawabannya agar tubuh kita tidak mengalami dehidrasi dan selalu sehat. Saya ulangi, agar tubuh kita tidak mengalami dehidrasi dan selalu sehat.
Kita menuju ke halaman 65, ada Ayo Belati PPKN nomor 1, mengapa Indonesia memiliki beragam suku bangsa? Jawabnya adalah karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Saya ulangi, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Itu yang menyebabkan sukunya berbeda-beda. Nomor 2, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang lain yang berbeda suku bangsa dengan kita? Jawabnya ya, menghormati dan menghargainya. Nomor 4, tuliskan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia beserta domisilinya. Yang pertama, Jawa. Domisilinya adalah di Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah suku Asmat, berada di Papua. Yang ketiga adalah suku Baduy, berada di Banten. Oke adik-adik, yang nomor 4 silahkan dikerjakan sendiri ya adik-adik ya. Sekarang kita menuju ke halaman 66. Di sini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Silakan dibaca adik-adik. Saya langsung ke sini ya. Fitri, bekal apa yang kamu bawa Lani? Jawabannya sudah ada di sini adik-adik, diacak-acak, silakan adik-adik pilih. Lani mengatakan, aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di ... Jawabnya kantin. Tetapi hujan. Iya, ... hari ini sedang kurang bagus. Jawabnya adalah cuaca. Nomor selanjutnya, iya, udara sekarang ... sekali ya. Jawabnya adalah dingin. Fitri, ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa ... ibuku. Jawabnya payung. Selanjutnya, aku juga membawa jas ... agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Jawabnya adalah hujan. Kemudian nomor 2, berikan tanda centang di belakang kalimat yang sesuai dengan isi teks percakapan pada nomor 1. A. Lani ingin pergi ke kantin membeli minuman hangat. Centang. Benar ya adik-adik, dicentang. Begitu. B. Cuaca cerah sehingga Fitri dan Lani bisa bermain di luar kelas. Ini disilang, jawabnya salah. C. Payung dan jas hujan perlu dibawa untuk berjaga-jaga bila hari hujan. Dicentang. Berarti betul. D. Jaket nyaman dikenakan untuk melindungi tubuh dari udara panas. Jawabnya adalah salah atau disilang. Nomor 3, tuliskan informasi apa saja yang dapat diketahui dari teks percakapan pada nomor 1. Informasinya banyak adik-adik. Yang pertama adalah Fitri dan Lani tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Informasi yang kedua adalah Ibu Lani mengingatkan Lani untuk membawa jaket karena udara menjadi dingin saat hujan. Selanjutnya, Ibu Fitri mengingatkan Fitri untuk membawa payung. Selanjutnya, Lani membawa jas hujan agar bisa dikenakan saat hujan. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 68. Di sana ada matematika. Langsung saja di bukunya ya adik-adik ya. 2/6 tambah 1/6 tambah 2/6. Atasnya ini 2 pembilangnya. Ditambah 1, 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jawabnya 5/6. Yang B, ini 3/10 ditambah 2/10 ditambah 1/10. Hasilnya adalah 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. Hasilnya 6/10. Nomor 2, hitunglah hasil penjumlahan berikut. 2/7 tambah 1/7 tambah 2/7 sama dengan 5/7. B. 3/9 tambah 4/9 tambah 1/9. Jawabnya 8/9. C. 5/12 tambah 3/12 tambah 2/12. Jawabnya adalah 10/12. D. 5/18 tambah 7/18 tambah 3/18 sama dengan 15/18. Lalu kita lanjut ke halaman 70 adik-adik. Di sana ada Ayo Berlatih PPKN nomor 1. Bagaimana sikap kita yang kita tunjukkan saat ada daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam? Jawabnya adalah membantu semampu kita. Nomor 2, apakah tolong-menolong merupakan contoh persatuan dalam keberagaman? Jawabnya adalah ya, karena hal itu dapat memperkuat persatuan. Nomor 3,
Apa saja contoh bentuk tolong-menolong dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membantu adik saat belajar. Yang kedua, membantu ibu menyapu halaman. Yang ketiga, membantu ibu membuat kue, dan masih banyak lagi. Nomor 4, mengapa kita harus saling tolong-menolong tanpa memedulikan latar belakang orang yang kita tolong? Jawabnya adalah karena hal itu dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Untuk nomor 5, tuliskan pengalamanmu di kelas dalam menerapkan sikap saling menolong. Silakan adik-adik mengarang sendiri ya adik-adik ya. Kita langsung ke halaman selanjutnya. Di sana ada latihan subtema 3, halaman 73. Yang dimulai dari bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Pertanyaannya, berikut informasi salah satu gejala penyakit flu berdasarkan teks kecuali ini berarti yang bukan ya adik-adik. Jawabnya adalah B, tubuh lemas. Kemudian nomor 2, apa makna kata gejala yang ada pada paragraf kedua di atas? Gejala itu artinya, silakan adik-adik tulis, keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Saya ulangi, keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Nomor 3, tuliskan informasi-informasi dari paragraf di atas. Yang pertama, informasinya adalah perubahan cuaca akan berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, flu merupakan penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus. Nomor 4, apa makna kata aktivitas yang ada pada paragraf pertama di atas? Jawabnya adalah kegiatan. Nomor 5, tuliskan contoh pengaruh perubahan cuaca pada aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah aktivitas menjemur pakaian menjadi tidak bisa dilanjutkan ketika hujan tiba-tiba turun. Kita menuju ke matematika. Nomor 1, jumlah balok berwarna hitam dan yang diarsir dibanding seluruh balok adalah jawabnya C, 5/6. Ada 5 kotak yang diarsir, dari semua kotaknya 6, berarti 5/6. 2, hasil penjumlahan dari pecahan 4/8 dan 2/8 adalah, jawabnya adalah 6/8. 2 tambah 4, 6 ya adik-adik ya. Nomor 3, ini jawabnya adalah 4/10 ditambah 5/10. Jawabnya 4/10 ditambah 5/10, jawabnya harusnya adalah 9/10. Ini yang 2 kotak ini harusnya diarsir ya adik-adik ya. Jawabnya adalah 9/10. Kemudian nomor 4. Tentukan hasil penjumlahan 2 pecahan berikut. Yang A, 3/6 tambah 1/6 sama dengan 4/6. B, 7/17 ditambah 2/17, jawabnya 9/17. C, 3/15 ditambah 9/15, jawabnya 12/15. D, 5/20 ditambah 9/20, jawabnya adalah 14/20. Kita lanjutkan ke nomor 5, tentukan hasil penjumlahan 3 pecahan berikut. A, 3/8 ditambah 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. B, 5/24 tambah 12/24 ditambah 3/24, jawabnya adalah 20/24. C, 2/20 ditambah 9/20 ditambah 7/20, jawabnya adalah 18/20. SBDP nomor 1 yang termasuk unsur gambar adalah, jawabnya adalah titik, koma, garis, koma, dan bidang, koma, dan warna. Titik, koma, garis, koma, bidang, koma, dan warna. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Gambar dekoratif tersebut menggunakan jenis garis, jawabnya adalah gelombang. Nomor 3, apa fungsi karya dekoratif? Jawabnya adalah agar benda yang
Agar benda yang didekorasi menjadi lebih indah dan menarik. Agar benda yang didekorasi menjadi lebih indah dan menarik. Nomor 4, tuliskan ragam kreasi garis yang kamu ketahui. Jawabnya adalah garis horizontal, koma, lengkung, koma, zigzag, koma, dan garis gelombang. Zigzag itu tulisannya Z-I-G. Z-A-G sama Z-I-G. Zigzag. Nomor 5, perhatikan motif batik berikut. Menurutmu, apa tema dari motif tersebut? Garis apa yang digunakan dalam motif batik tersebut? Menurut saya, temanya adalah tumbuhan dan garis yang digunakan adalah garis gelombang. PPKN nomor 1, sikap yang diperlukan untuk dapat bersatu dalam keberagaman yaitu jawabnya sikap menghormati dan menghargai atau toleransi. Nomor 2, Indonesia memiliki salah satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya jawabnya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya ulangi, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. 3, apa manfaat adanya keberagaman yang ada di sekitar kita? Jawabnya adalah akan menciptakan sikap toleransi, koma, menciptakan sikap saling menghormati, koma, terciptanya persatuan dan kesatuan. Sekarang nomor 4, tuliskan 3 sikap yang menunjukkan bersatu dalam keberagaman. Yang pertama adalah sikap toleransi. Yang kedua, sikap saling menghormati. Yang ketiga, sikap saling tolong-menolong. Nomor 5, bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi keberagaman? Jawaban saya adalah saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Saya ulangi, bersikap saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Oke, adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena Jilid 3C tema 5 yang berjudul Cuaca. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.